Halo rekan-rekan traders dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Pada video kali ini, saya akan coba sharing cara saya menganalisa suatu pergerakan harga ya, arah tren ataupun pergerakan dia punya pola, pattern daripada suatu market atau chart daripada XAUSD Gold ya, di mana saya melihat ada beberapa yang kita bisa mengambil kesempatan peluang ya, seperti yang akan coba saya share. Rahasia membongkar trading gold dengan win rate-nya di atas 95%. Ya, jika kita tepat melihatnya, maka kita entry-nya pun bagus ya. Sebentar saya akan tampilkan layar saya, screenshot-nya. Nah, jika kita melihat seperti ini, maka kita bisa tahu ya arah marketnya kemana. Jadi seperti biasa ya, saya selalu melihatnya seperti ini. Jadi kalau kita suatu analisa, analisa market ya, kita lihat dulu, lihat dahulu, oke, arahnya kemana, oke, lalu action kita, lalu action atau tindakan kita ya, tindakan kita mau seperti apa? Apakah kita mau buy limit atau pending order atau sell limit? Ya, kita mau cari sell atau buy? Ya, kita mau cari sell atau buy? Sell atau buy? Lalu apakah market execution artinya kita langsung entry ya, atau kita pending order ya, atau kita ada istilah orang namanya trading trend following gitu ya. Ada juga trend trading reversal. Jadi banyak sekali cara-cara trading yang perlu kita cocokkan dengan gaya dan kemampuan kita untuk menganalisa serta bagaimana kita mengantisipasi dan masuk ataupun keluar daripada suatu tradingan kita. Dan seperti yang saya bilang, bagaimana cara melihat gold ya? Kali ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi Bapak Ibu mungkin ini sebagai tambahan informasi, siapa tahu berguna buat Bapak Ibu dalam trading ya, sehingga bisa saja menjadi suatu masukan. Nah, kalau kita perhatikan gold itu kan selalu naik, turun, naik, turun, naik, turun ya. Sehingga kita tahu polanya adalah kalau dia naik, naiknya gila-gilaan. Kalau turunnya pun turunnya gila-gilaan dan kalau sideway-nya pun dia lama. Ya, sehingga apa yang kita mesti lakukan sebenarnya sederhana. Ya, seperti yang saya bilang, kita ingin tradingnya by apa dulu? Tradingnya by sistem secara trending, contoh seperti ini ya. Ini coba saya screenshot, lalu kita tampilkan di sini cara trading kita seperti apa. Jadi kembali lagi kepada gaya kita masing-masing trading seperti apa. Jadi berbeda-beda mungkin setiap trader, setiap orang akan berbeda. Contoh ini kan dia sideway ya, dia sideway dari sini, sideway, 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 sideway. Nah, ada yang kita mungkin trend following. Trend following berarti kita nge-buy di sini kena SL ya, atau udah profit sebagian kejemput lagi. Jadi ada yang bilang, Pak Jo, saya entry sudah bagus, sudah profit, tapi saya takut kejilat lagi. Nah, seperti inilah artinya gini. Contoh ya, ini kasus seperti ini. Contoh yang ini sederhana nih. Kita udah entry di sini, kita nge-buy di sini. Udah profit, tapi tiba-tiba harga terjun kena SLBP ya, SLBP. Aduh, sayang sekali ya Pak Jo, ini apa mau turun atau apa ya gitu. Apa lanjut naik. Terus kita nge-buy lagi. Di sini kita nge-buy lagi, kena lagi. Dua kali kena SLBP. Akhirnya kita bilang, oh udah kalau itu saya entry sell deh. Entry sell di sini, tiba-tiba kena SL di atas. Udah tiga kali kita nggak profit. Bahkan di sini kita loss. Nah, jadi kadang-kadang kenapa? Karena kita selalu melihatnya adalah berdasarkan apa yang kita lihat di saat itu. Kita harus belajar untuk menggunakan namanya multi time frame. Ya, multi time frame analisis. Jadi analisa kita itu dari beberapa time frame, tergantung kita mau siap nggak untuk trading lama atau trading cepat, tergantung kondisi kita. Jika kita sibuk misalnya, ada pekerjaan, ada yang bekerja, ada yang mungkin punya usaha, mungkin tidak bisa melihatin chart atau komputer setiap saat, sehingga Bapak Ibu mungkin tradingnya berdasarkan apa? Semi swing, ya kan? Semi swing, nge-buy di sini hold sebulan, 2 bulan gitu. Ada juga yang full time trader atau mungkin yang banyak waktu ya untuk melihat komputer. Ya, berarti ya Bapak Ibu jangan tradingnya di H4. Mungkin masuknya di M15 atau M5. Ya, sesuai dengan masing-masing punya
kesiapan waktu kapan kosong atau available untuk trading. Ada yang bisa Pak Jo, saya trading setelah saya pulang kerja. Bagaimana caranya? Nah, itu gampang. Itu berarti mainnya di M5 atau M15 juga boleh. Jadi jam setengah 7 malam atau jam 7 malam, Bapak Ibu standby di depan komputer sampai jam 10 atau jam 11. Itu bisa. Ada hari-hari tertentu juga. Nah, itu di kelas kita, itu kita ajarin juga kapan kita mesti ngelihat eh, waktu-waktu trading, waktu kapan yang market slow atau market high volatile atau hal atau tinggi pergerakan. Oke, kembali kepada tadi kita ya, multi time frame. Ya, jadi kalau kita tahu multi time frame, jadi kan kalau kita Bapak Ibu tahu ya namanya multi time frame itu artinya dia ada minor, ada major. Contoh ya, ini pergerakan harga yang kita ambil warna putih ya. Contoh misalnya gini. Nah, ini dia seperti ini pergerakannya. Ini putih adalah misalnya D1, time frame D1 ya. Lalu kita ada lagi sebelum di sini kan sebenarnya market itu bergerak seperti ini. Nah, dia naik, turun, dia naik, dia turun gitu ya. Nah, seperti itu ada naik turunnya, ada naik turunnya gitu. Jadi nggak langsung semanis yang apa yang kita tampilkan gitu ya. Nah, yang kuning ini itu mungkin aja menjadi di TF H1 ya. Lalu misalnya kita ada warna biru misalnya gitu ya. Nah, di dalam kecil ini dia ada lagi turunan-turunannya lagi gitu ya. Ada time frame kecil lagi di bawah dia mungkin adalah di M5 atau 15. Sehingga tiga time frame yang berbeda ini merupakan pola ataupun tanda bagaimana kita melakukan entry. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, kadang-kadang kita bingung, Pak Jo, saya kena floating, bagaimana caranya Pak Jo? Atau saya bingung mau entry apa? Saya buy di harga terjun, saya sell di harga terbang. Ya harusnya kan saya buy dong Pak Jo. Saya buy di sini dia terbang ya, tapi dia dia maunya profit, tapi ternyata market terjun Pak Jo. Bagaimana? Panik gitu misalnya ya. Lotnya besar lagi, ya tambah dengan plus overtrade atau overload, ya overload lah. Lotnya besar karena ingin cepat profit. Entry sekarang ntar malam atau besok profit gitu ya. Dia lupa dia tradingnya di mana di H1 atau D1 itu nggak mungkin bisa. Kalau kita trading D1 entry hari ini kecil kemungkinannya besok profit. Mungkin bisa sebulan, 2 bulan gitu. Tapi kalau M5 bisa entry hari ini mungkin ntar malam atau besok profit mungkin ya atau loss ya atau floating. Karena kan M kecil artinya time frame kecil. Jadi semakin TF kecil semakin banyak manipulasinya di sini. Ya, ini kata kuncinya ya. Jadi Bapak Ibu tolong catat nih. Ya, ini pelajaran pengalaman saya ya. Kesimpulan sementara ya. Semakin kecil TF, semakin banyak manipulasi. Nah, berarti banyak yang kena floating. Udah kena floating, lotnya besar. Nah, udah makin double itu. Bapak Ibu punya kepanikan. Ya. Nah, sekarang kembali lagi pada tadi. Bagaimana rahasia kita membaca market supaya trading kita bisa win rate-nya di atas 95% atau 90%. Contoh begini. Jika kita sudah tahu bahwa market secara D1-nya dia adalah besar, terbang, kemungkinan besar dia terbang, ya kan ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan, berarti di sini adalah dia mau terbang nih. Nah, bagaimana pada saat dia terbang? Bagaimana saat dia turun? Ya, jadi kita tahu secara D1 sudah jelas uptrend misalnya ya, uptrend, uptrend. Lalu apa yang kita mau lakukan di H1 di M5 begitu ya. Nah, sekarang gini, angin besar itu naik. Contoh ini ilustrasi angin besar naik, uptrend, bull, menguat. Angin kecil mungkin ada yang bearish, ada yang sideways, ada yang bullish. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan analisa ataupun trading dengan cara yang konservatif atau kita agresif? Artinya gini, ini saya kecilin, saya besarin ya. Artinya kalau kita melakukan trading secara agresif, kita lakukannya lebih ke risikonya besar ya. Agresif itu besar ya. Agresif. Ini ya. Agresif atau konservatif.
begitu ya. Agresif itu namanya mengambil risiko lebih tinggi. Kalau konservatif itu low risk, biasanya low reward juga atau low return. Tapi kalau agresif itu dia high risk, high return. Biasanya seperti itu. Jadi tergantung kita berani atau tidak kita trading. Jadi kadang-kadang orang jago analisa, tapi pas dia trading bingung karena dia tidak berani mengambil resiko. Ya seperti itu. Nah, kita perhatikan kalau kondisinya seperti ini, apa yang kita mesti lakukan? Ya, kondisinya seperti ini. Kita udah tahu nih, market secara garis besar adalah ingin melakukan bullish atau uptrend. Jadi, kalau kita ingin mengikuti arah besar, sebaiknya mencari sesuai dengan D1-nya apa atau arah besarnya apa. Jadi kalau arah besarnya, ya contoh ini contoh ya, uptrend, D1-nya adalah uptrend. Maka saran saya sebaiknya cari buy di TF kecil. Karena kemungkinan besar kita ketolong. Kalau kita punya jemuran pun atau gantungan pun akan kebantu. Contoh ya, pada saat dia terbang, tapi dia pasti kan akan turun dulu kalau di TF kecilnya. Dia turun kecil sini, turun begini. Udah, kita misalnya ngebuy di sini nih, ngebuy di atas. Bisa zoom ya. Kita ngebuy di sini. Tapi ternyata harga turun dulu. Aduh panik ya, Pak Jo MC gak Pak Jo, MC gak Pak Jo. Jangan khawatir. Kalau selama dia masih uptrend, berarti kan dia harga akan tetap naik lagi. Mungkin dia akan sideways dulu berapa hari atau berapa jam, kita nggak tahu tergantung TF masing-masing ya. Tapi pada saat dia terbang, ketolong ini kita profit. Tapi kalau kita coba sell di bawah, berat, berat ini. Kenapa? Karena harga nggak mungkin balik lagi. Ataupun kalau balik lama, tunggu sampai perubahan tren lagi, namanya reversal trend. Ya, tapi kalau selama dia masih uptrend, kita nge-sell di bawah, misalnya kita nge-sell gold misalnya di 2400. Sekarang harga gold 26, misalnya 40 gitu misalnya. Nah, ini beda 2000 pips atau 200 poin, susah untuk balik ke sini dulu dalam waktu cepat ataupun lama, kita nggak tahu. Tergantung market. Ya kan? Sehingga akibatnya apa? Kita kena floating, atau mungkin kena SL, atau mungkin kena margin call. Nah, jadi pengalaman saya trading, berarti saya selama ini, kalau di gold ya, khususnya saya bicara gold, bahkan topik kita kan rahasia trading profit dengan win rate besar, 95% ke atas, di trading gold, XAUSD. Karena kalau kita perhatikan, gold secara D1 itu masih uptrend. Ya, walaupun di sini ada riak-riak kecil nih. Nah, ini saya belum confirm, kecuali dia bisa jebol ini, bisa menjadi confirm. Nah, kalau dia jebol ini, berarti confirm dia menjadi downtrend. Nah, itu dalam tuh mungkin. Bisa ke 24 atau 23. Selama gold belum bisa jebol ini, 2634 gitu misalnya, di contohnya ya, maka kemungkinan besar gold masih melakukan kenaikan harga. Mungkin ya, mungkin. Segala macam disclaimer on. Sekali lagi, ini disclaimer ya, tidak pasti jaminan. Karena semua market tergantung daripada big boys atau institusional bank. Jadi selama dia belum bisa jebol ini, belum bisa dibilang dia downtrend. Ya mungkin dia menjadi sideways atau menjadi uptrend lagi mungkin. Nggak ada yang tahu. Ya kan? Nah, selama dia menjadi begini, berarti apa kita masukkan selama ini? Berarti kalau gitu kita mesti mencari buy atau sell, gitu ya. Nah, selama dia uptrend, kita mencari buy di atas pun nggak masalah, karena pasti akan balik lagi ke situ arahnya. Tapi hati-hati kalau dia jebol ke bawah ini, nah ini bisa dalam. Nah, gini dia, jebol sini. Nah, seperti saya bilang di video sebelumnya, dia akan berubah arah dan menjadi downtrend, begitu. Nah, ini kita mesti hati-hati. Takutnya seperti ini, ya. Who knows? Karena polanya adalah selama belum ada perubahan tren. Jadi perubahan tren itu gampang ya. Jadi Bapak Ibu mesti mengerti juga teknik gampang kok. Tekniknya seperti ini aja ya. Saya tampilkan sederhana aja. Simple supaya kita tahu cara trading yang benar menurut market structure seperti apa. Jadi kalau dia masih uptrend, oke, dia masih jadi uptrend. Nah, ini uptrend nih. Sehingga di jebol ini dia menjadi downtrend. Tapi kalau dia begini, saya gedein, oke. Lalu dia di sini ada batasannya si warna merah misalnya gitu ya. Nah, ini ada previous high. Nah, kalau dia udah jebol atas,
begini, nah udah siap-siap uptrend lagi tuh. Nah, naik lagi tuh. Jadi ini uptrend, downtrend, uptrend. Ya, jadi up, down, up. Secara TF besar misalnya gitu ya. Secara D1 misalnya. Nah, kalau udah D1 berarti kita bisa bilang kalau dia uptrend cari buy, kalau dia downtrend cari sell. Kalau dia uptrend cari buy. Maka otomatis kalaupun kita punya gantungan yang salah, ya jemuran yang salah di buy di atas, kemungkinan masih bisa ketolong selama goldnya masih uptrend begitu. Jadi itu rahasia trading di gold dengan cara win rate-nya di atas 90%. Kenapa 90%? Karena kalau kita kuat MM ya, kuat MM dengan cara money management ya, kuat money management, kita kuat MM dengan lot disiplin ya. Saya nanti ada di dalam grup XMS XSTI ya, ada grup itu, saya nanti berikan MM menurut cara saya. Jadi kalau modal 1.000 berapa lotnya? Modal 2.000 berapa lotnya? Modal 100 berapa? Modal 500 berapa? Begitu. Ya, atau lagi kalau dia ada di kelas berbayar kita namanya Goldfinger Advance, itu nanti Bapak bisa lihat di YouTube saya ada tentang GFA ya. Itu kita bisa nahan bumper sampai berapa ratus pip atau berapa ribu pips itu ada. Jadi nggak pernah mungkin MC. Jadi trading tanpa MC. Trading never MC. Kenapa? Karena kita jagain MM-nya. Kalau kena floating bagaimana? Itu ya, entah kita cut loss, kita locking, atau kita bagaimana, atau kita averaging. Itu ada hitungannya. Ya, jadi itu di luar topik ya. Jadi ini trading yang rahasia 90%-nya adalah tadi yang tak gampang aja. Kalau misalnya floating kita besar, berarti otomatis kita salah posisi juga. Misalnya dia masih uh, uptrend kita cari sell di bawah, nah itu berat. Jadi paling aman apa? Kalau uptrend carinya buy, kalau downtrend carinya sell. Seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa tanya jawab di grup discussion, ya ada GFA discussion itu grup bisa Bapak Ibu join. Nanti bisa kontak admin, kita juga ada namanya signal juga, ada analisa juga, jadi kita bisa pantau nih. Lalu juga saya tambah dengan data-data institusional, jadi ini sangat membantu ya. Data institusional, ada namanya open interest, ada namanya COT ya, Commitment of Trader. Nah ini salah satu tambahan sebagai guidance lah, sebagai bantuan tambahan, informasi tambahan dalam kita melakukan trading. Oh market itu ada banyak pending order di bawah oleh para hedge fund atau para bank atau para institutional bank. Jadi ini advance ya, jadi nggak apa-apa. Jadi gampang. Bapak Ibu yang sederhana ada tadi aja. Kalau dia uptrend, carinya buy di TF kecil. Ya, itu rahasianya. Ya, kalau dia terjun, di terjun yang misalnya ini D1 ya. Kita lihat sini. Nah, pasti terjun nih. Nah, ini kalau terjun Bapak buy ini hancur. Ini kan terjun kan? Cari sell, cari sell. Ini kan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan gitu ya. Nih saya tunjukin ya. Udah jelas nih. Ya ini kembali ke mana ya? Tunjukin baru deh ya. Sini. Ini kan. Ini kan sama nih rahasia gampang banget nih. Kalau polanya seperti ini, apakah akan terjadi seperti ini kita nggak tahu. Kapan terjadinya kita tunggu aja market memberikan hasil, memberikan bukti. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Cari sell, cari sell, cari sell. Jangan cari buy. Cari buy mesti tunggu berapa tahun lagi. Setahun lebih di sini baru ketolong. Ya, kalau cari sell di bawah sini udah goodbye. Di 1.600 ini nggak mungkin gold ke 1.600. Oke, jadi itulah kenapa mungkin banyak yang MC. Salah satunya adalah ya mungkin kan overtrade. Overload juga ya, lotnya dibesarin. Modal 1.000, pasang lotnya mungkin 0,2, 0,3, 0,4 gitu. Itu pasti MC lah. Karena bumpernya ketahanannya sedikit. Karena gold itu semakin hari, semakin besar per hari dia punya ATR, namanya apa? Average True Range. Itu ada indikatornya. Jadi semakin Bapak Ibu lotnya besar, itu maka semakin berbahaya. Karena sekali gerak bisa 500 pip, 700 pip, floatingnya bisa banyak. Jadi sekali lagi, rahasia trading di gold supaya mendapatkan profit win rate, ya khususnya win rate di atas 95% adalah tadi, follow the trend. Trennya apa? Trennya adalah uptrend, ya kita cari buy.
Apakah ini menjadi downtrend? Kita belum tahu karena belum terkonfirmasi. Nanti setiap hari coba saya akan coba daily analisa. Tolong di subscribe, like, dan di share ke teman-teman lainnya supaya nanti video ini bisa membantu teman-teman lainnya. Atau kalau ingin setiap hari dapat WA informasi, bisa masuk di grup XMX STI itu gratis join ini. Oke, Bapak Ibu, semoga video ini membantu bagaimana kita mendapatkan win rate yang tinggi. Kalau win rate tinggi, seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya, bisa dapetin $1.000 dengan 0,1 dan 0,5 entry-nya, lot-nya. Itu mungkin cuma 300 pip doang bisa dapat profit, nggak sampai ribuan. Tapi kalau kita semi swing, bayangin coba, ini bisa panjang sekali ribuan pips ini. Ya, bisa dari 2.000, 3.000 pips. Berarti $300 atau $400 atau $200 dengan 0,01 saja bisa dapetin $200 atau $300. Tapi mungkin semi swing ya. Sebulan, 2 bulan kita nggak tahu. Nanti ini saya lagi mau cari bulan ini Desember ya. Sekarang tanggal 8 ya. Nanti ini masih ada 2 minggu lagi kita akan cari entryan supaya kita bisa dapat semi swing. Ya, karena ada pola-polanya. Jadi silakan gabung di XTI. Nanti kita bisa bersama-sama belajar dan mencari signal dan trading bersama. Karena profitnya lumayan ya. Secara pips, tergantung lotnya masing-masing, tergantung XT masing-masing, tergantung keberanian masing-masing. Semoga video ini membantu Bapak Ibu. Saya Joteng, ucapan banyak terima kasih. Semoga dengan video ini Bapak Ibu bisa mendapatkan profit yang luar biasa dan berhati-hatilah, trade safe. Nah, tahun depan ini Donald Trump, Mr. Donald Trump, Presiden Amerika yang baru ya, periodenya 2025 sampai 2029, nah itu hati-hati tuh. Goldnya bisa luar biasa ya. Karena kita tahu dulu eh, sekali Mr. Trump nge-tweet atau kasih info itu gold terbang atau terjun dengan cepat sekali. Jadi hati-hati. Jadi kita benar-benar harus sesuai dengan arah market aja. Market kemana? Uptrend kita cari buy, downtrend cari sell. Selebihnya apa? Pakai SL. Balik arah kita tunggu. Oke, Bapak Ibu, semoga video ini berguna untuk kita semua. Sampai jumpa di next video. Semoga kita mendapat profit yang maksimal. Saya Joteng, ucap banyak terima kasih. Sampai jumpa.